Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pak Haji Sa'ban dan Ibu yang sama-sama kita hormati, kesepuhan kita yang memberikan semangat, Pak Haji Mijo dan keluarga, semoga Allah berkahi. Amin. Pak Haji Giatmo yang selalu setia dengan kita dalam acara-acara pengajian alumni, dan tak lupa Ibu Haji Hani sebagai koordinator dan selalu mensupport untuk pertemuan sejak 2010 sampai 2023. Dan tentunya Ibu Hajah Yani yang juga aktif dan ceria, Ibu Hajah Diro yang lembut, soleha, Ibu Hajah Suryani yang ceria dan selalu tetap dalam kemapanan, kemapanan kesehatannya maksudnya, dan badannya. Bu Haja Nina yang lembut juga, alhamdulillah, selalu memberikan support juga. Ya, juga Pak Haji Sularno yang sedikit ada perubahan sekarang ini, alhamdulillah, katanya sayang sama almarhumah sehingga tidak ada cita-cita lagi. Ya, berbeda dengan di awal-awal. Tapi yang jelas beliau luar biasa lah, istiqomah sekarang ini. Pak Haji Ripto juga yang alhamdulillah yang bisa nganter saya, juga Umi Hajaida yang selalu setia di mana saya berada, selalu ada di samping saya. Ya, kemanapun saya berada, kemanapun saya pergi. Ya, ya sebuah lagu, tetapi lagunya lagu bagus itu ya. Kemanapun ada wajah kamu, dimanapun selalu ada kamu. Gitu. Jadi sesuai dengan perkembangan usia, saya juga mulai ada perubahan-perubahan, terutama yang 5 perubahan di saya yang nampak sekali. Gigi sudah pada gugur, jadi kalau ketawa juga sekarang begini. Ya, rambut sudah mulai pada luntur, pandangan kabur, kulit kendur, tenaga menurun, kendur juga ya. Berarti semua sudah masuk kepada tanda-tanda masuk liang kubur. Ya, tidak usah khawatir, tidak usah takut, karena mati itu pasti. Iya, cuma yang harus kita waspadai atau kita hati-hati adalah menjaga eksistensi kita setelah haji untuk senantiasa mabrur. Mabrur itu baik. Jadi baik ketika kita di tanah suci, baik juga setelah kembali lagi ke tanah air. Ya, baik itu ya baik, berarti hajinya baik. Hajinya mabrur, arti baik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam merawat kemabruran itulah sampai hari ini kita mampu bertahan. Ya, dengan silaturahim kita, walaupun terkadang terhambat sedikit lah, karena jamaah alumni 2010 yang selalu menanti kesediaan yang namanya rahmat syukur. Ya, padahal ini permintaannya kalau nggak salah Pak Mijo itu sebelum keberangkatan umroh yang satunya lagi, yang kemarin. Ya, ordernya udah setahun. Iya, artinya ordernya udah setahun, terus mengingatkan bahwa Pak Haji Sa'ban siap menerima kedatangan kita. Nah, kemudian Bu Ani, ya udah Pak, kapan bisanya? Lama jawabannya, sampai umroh 1, terus umroh lagi, pulang itu pun masih belum bisa, karena saya baru pulang harus ke Garut ya. Kemarin udah lupa sebelumnya kita juga, tapi Bu Ani kapan Mbak? Iya, kemarin Sabtu Minggu ada di rumah, kan nunggu konfirmasi kita. Akhirnya ya udahlah Jumat lah. Artinya Sabtu Minggu ada kegiatan umroh, persiapan umroh. Dan alhamdulillah akhirnya
di Jumat 3 November 2023 kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim di rumah Pak Haji Sa'ban. Sebelum kita doa kepada almarhum almarhumah bahwa kondisi saat ini cuaca sangat panas baik Saudi ataupun di Indonesia. Bahkan ada berita-berita panasnya cuaca di Indonesia itu akan mengakibatkan sesuatu yang sedikit agak khawatir lah kita ya. Ya, sehingga ada info katanya mobil yang sudah 3 tahun ya. Ya itu berita-berita yang begitu tuh makin menambah kekacauan hati. Ya. Yang mobil sudah 3 tahun umurnya, baik itu baru beli atau yang beli bekas, maka akan dirazia. Untuk motor 250.000, untuk mobil 500.000. Nah, berita-berita itu ternyata sesuatu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, tetapi berita update di Pondok Bambu ini benar ya, orang yang kena hipnotis di Bambu Ori terbaru ya, sampai uangnya 120 juta di bank ditarik ya, belum emasnya katanya. Saya punya itunya linknya, dan itu ternyata tetangga saya di Bambu Ori ya, hipnotis. Nah, jadi ibu-ibu juga ini perlu disampaikan, perlu hati-hati juga, karena orang selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan, kelengahan kita juga. Di samping itu cuaca panas juga ditambah dengan agresinya Yahudi ke Palestina atau Gaza. Semakin panas suasana dunia. Kenapa? Karena hampir dunia barat hampir mendukung Palestina. Ya, hanya beberapa negara yang tidak setuju. Oleh karena itu ini juga menambah hangatnya suasana panas di dunia ini. Namun dengan demikian kita berdoa buat saudara kita di Palestina, Allah diberikan ketabahan, kesabaran yang gugur syahid insyaallah ya, dan segera Allah memberikan kemenangan. Nah, ada yang menarik Pak Saban, sekarang ini ada beberapa hadis yang saya baca, termasuk tanda-tanda kiamat itu kalau Palestina sudah merdeka atau artinya sudah mendapat kemenangan gitu ya. Nah, kemenangan Palestina atau merdekanya Palestina itu sebenarnya sudah terjadi. Satu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu pernah dimerdekakan. Bahkan saya sempat sholat di Masjid Sayyidina Umar di dekat Masjidil Aqsa sana. Ya. Kemudian yang kedua, sempat merdeka dan dibebaskan juga di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mimbarnya ada di Hebron, di Masjid Nabi Ibrahim. Saya juga pernah ke sana, alhamdulillah. Nah, sekarang kalaulah menang sekarang kemudian kiamat, maka ini yang menjadi sedikit yang perlu saya sampaikan, bahwa kiamat itu sudah pasti urusannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya di sisi Allah lah tentang kapan kiamat itu akan terjadi. Bahkan Nabi kita pun tidak pernah dikasih tahu kecuali tanda-tandanya. Itu ya. Jadi memaknakan kiamat dengan merdekanya Palestina, sedikit kita harus agak cerdas bahwa tetap kita menginginkan Palestina menang, Palestina merdeka gitu ya. Secara PBB sebetulnya sudah menang. 120 negara sudah mendukung untuk resolusi PBB ya, kecuali beberapa negara gitu. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang Yahudi tidak mematuhi terhadap apa yang sudah disepakati di PBB, bahkan menuding balik sekarang itu bahwa kami dibiarkan. Kenapa ketika kami dibom, ketika kami dibombardir seperti sekarang ini kan Februari nanti pemilu. Ya, ini menjadi suasana panas juga.
Ya bukan panas apa cuaca, tapi panas hati, panas pikiran. Karena sudah saling melontarkan sekarang. Ada yang amin, kata yang satu lagi nggak ada raisnya, amin doang gitu ya. Kata sono lagi amin tapi nggak pakai ya robbal alamin. Jadi sudah mulai keluar gaya-gaya baru. Kalau dulu kan bandrek apa kadrun apa lagi cepong kampret. Nah, sekarang lagi baru-baru gitu ya. Keluar lagi. Padahal kalau kita amati itu hak demokrasinya Indonesia. Negara yang berdemokrasi. Oleh karena itu kalau ingin aman, tentram, ya udah biarkan aja lah. Bapak Ibu punya pilihan, ya udah sesuai kita pilihan, tidak perlu di-share di grup. Ya, saya baca salah satu grup sudah mulai marah yang satu. Jangan nge-share politik, akhirnya kita jadi berantem antar kita. Itu sudah terjadi di grup tetangga kita. Dan saya sebagai admin akhirnya memberikan masukan. Saya juga setuju jangan nge-share masalah politik di grup-grup haji. Kecuali di grup RT silakan dah ya. RW, Hansip, enggak apa-apa lah. Tapi grup haji mah jangan. Mengapa? Karena eksesnya begitu. Ya, ini juga menambah suasana panas hati, panas pikiran. Di samping juga tentunya keadaan ekonomi, keadaan yang lain-lain. Oleh karenanya, bagi kita sebagai alumni haji, solusi yang terbaik adalah surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Jadi konteks artinya itu pasti rugi dalam menjalani hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dalam perputaran waktu, ya. Manusia itu pasti di dalam kerugian. Kecuali, nah ada yang dikecualikan oleh Allah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang tetap memantapkan imannya, menguatkan imannya, mengokohkan imannya. Siapa yang tidak goyah dengan keadaan sekarang? Ya. Mungkin ekonomi yang sulit, mungkin penghasilan turun, mungkin ada keinginan yang tidak tercapai. Siapa sih? Semua juga pasti punya problem. Tetapi kalau iman yang dikedepankan, yakin kepada Allah, yakin kepada kuasanya Allah, yakin kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha khair, apa yang Allah takdirkan itu menjadi kebaikan sebetulnya buat kita, bukan keburukan. Apa yang Allah takdirkan bagian untuk kita sebenarnya itu ada khairun, kebaikan. Karena kita aja yang menilai itu keburukan. Itu ya Pak. Ditinggal istri, solusinya pertama itu qada dan qadar Allah, takdir. Kebaikannya apa di sini? Kebaikannya adalah untuk kita tetap melanjutkan nilai kebaikan almarhumah atau almarhum, kebaikan ayah atau kebaikan ibu, kebaikan nenek atau kebaikan kakek. Sehingga adat budaya kita ini di dalam acara apapun selalu ada kirim hadiah atau kirim doa buat arwah, seperti yang sudah ditulis oleh Pak Haji Sa'ban. Ini kan nilai-nilai kebaikan. Kita ingin menyambung kepada kebaikan yang sudah tiada dengan berupa doa. Ini melestarikan kebaikan. Oleh karena itu, memelihara iman, menguatkan iman, selalu meneguhkan iman adalah hal yang sangat dasar di saat ini. Bagaimana caranya menguatkan iman, mengokohkan iman? Iman itu kata Nabi sifatnya yazid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Gitu ya. Kalau lagi bahagia, lagi ceria mungkin rajin ibadahnya gitu ya. Tapi kalau lagi kempes mungkin juga ibadahnya turun. Tapi ada juga manusia tuh lagi kempes justru rajin. Lagi susah justru
Rajin, nggak dibaca ayat kursi yang 313 aja, dibaca. Amalan-amalan dibaca. Sampailah kepada hajatnya, Allah mengabulkan sedikit-sedikit yang 313 menjadi 10 kali saja. Banyakan kan gitu ya. Karena nggak ada waktu lagi dia, Pak. Lama-lama 10 juga kelamaan. Akhirnya ditinggal lah wirid. Ada juga, jadi macam-macam lah manusia itu. Ya, jadi inilah konteks iman. Jadi konteks iman. Nah, kita dari 2010 sampai sekarang, inti dari pertemuan haji juga atau reuni haji untuk saling mengingatkan, menasihatkan, mari kita selalu memperbaharui iman, tajdidul iman. Dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Tapi tidak hanya sekedar mengucap la ilaha illallah, memaknakan la ilaha illallah dalam makna yang hakikat. Apa makna yang hakikat? La ma'buda fil wujudi, la ma'buda fil wujudi illallah. Tidak ada yang wajib diibadahi pada adanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Yang kedua, wa amilus sholihat. Gotong royong, ya, saling memakmurkan, saling memberi support untuk selalu beramal soleh. Orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Amal perbuatan soleh, patut atau baik. Jadi amal yang baik, tapi baik di sini baik menurut Allah. Belum tentu kalau baik menurut manusia. Jadi baiknya adalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, amal soleh, sholat jelas, puasa jelas, tahajud jelas, duha jelas, nolong orang juga amal soleh. Ya, nyuguhin tamu juga amal soleh. Jadi pisangnya, jeruknya, airnya, ini jadi amal soleh. Kita yang makannya juga menjadi amal soleh. Karena kalau dipelototin aja, diliatin aja, kayaknya kurang pas. Ya, jadi ada yang nyuguhin, ada yang nikmati makan. Inilah hidup. Hidup itu kan saling mengisi. Ya, kita kalau saya ngomong sendiri juga nggak cocok. Saya ngomong sendiri tentang makna pentingnya kemabruran, tapi sendiri. Berarti saya lagi latihan ceramah. Atau mungkin saya lagi ya rada-rada stres lah gitu. Jadi kalau ceramah ada yang dengerin, bukan ukuran banyaknya, berarti saya masih normal. Yang dengerin juga dengerin saya normal. Yang nggak normal itu kalau ada yang ceramah ngobrolin kerudung di Blok F Tanah Abang, itu baru tidak normal. Iya, itu nggak normal namanya. Jadi wa amilus sholihat itu banyak, masya Allah ya. Tadi saya dengar Pak Saban anaknya insya Allah nanti hadir karena lagi ngantar anak. Ya, di samping kewajiban orang tua juga bisa bernilai amal soleh. Anak sekolah juga amal soleh. Ini lagi di ini. Amal soleh, banyak amal soleh. Ya. Saling memberikan kebaikan, saling memberikan hadiah, itu juga amal soleh. Sehingga wabasyiril ladina amanu wa amilus sholihat. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Annalahum jannat, bahwa sesungguhnya kehidupan untuk mereka kelak di akhirat adalah di dalam surga. Itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita memperbanyak amal soleh sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang ketiga, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling nasihat menasihati di dalam hak dan kesabaran. Pak Haji Sularno ditinggal istrinya, kompak kita di grup innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar ya Pak Haji, sabar ya, itu kan. Pak Diro meninggal, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar ya Bu Nasriati, sabar. Oh, kita kompak. Ya. Ada lagi yang kecolongan, ada lagi yang kena hipnotis. Disinilah nasihat saling menasihati. Nah, nasihat menasihati tidak hanya mereka guru atau ustadz, tapi saya juga harus dinasihati.
saling menasehati. Inilah konsep di dalam Islam agar kita selamat dalam melalui hari ke hari, waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Karena inilah yang diberikan oleh Allah agar kita selamat dalam perjalanan hidup di muka bumi ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan yang mematikan. Gitu ya. Dan semua akan tercatat di mana? Di Lauhil Mahfuz. Apa yang telah kita kerjakan dulu di dunia. Ma taqaddama, apa yang terdahulu. Dari rumah Pondok Bambu nyamper ke Masjid Al Hidayah, saling menunggu di penjara wanita Pondok Bambu, belenyeng weh kacondet. Ya. Ternyata dicontet Pak Haji Mijo sudah menyediakan lapangan buat mobil. Karena jujur saja setiap saya kesini kalau bawa mobil ya, yang ngeri itu di mana mobil disimpan. Selalu itu. Dan ternyata sekarang sudah disiapkan. Pak Haji Saban, Pak Haji Mijo, ini amal soleh Pak. Jangan dikira ini bukan amal soleh. Jangan-jangan sholat belum tentu sempurna. Ini yang menyempurnakan sholat kita. Ya, Pak Haji Saban berdiri menyambut kita. Bahkan Pak Rito yang nyupirin saya, Pak, saya mau di sini dulu Pak Ustadz, nanti saya temenin supirnya Pak Ustadz. Tungguin sampai masuk ke rumah. Itu juga amal soleh. Pak Haji Sularno katanya, insya Allah kalau ada waktu, ternyata ada waktu datang juga, alhamdulillah. Amal soleh juga. Nah, penting nasihat menasihati di dalam hak dan kesabaran ini sangat urgen saat ini karena hidup dan kehidupan kita ke depan akan jauh lebih keras. Kita aja sekarang sudah merasakan. Jadi bagaimana anak cucu kita nanti? Kita aja sekarang sudah seperti ini, ya. Artinya memang di sisi lain banyak kemajuan, bahkan semakin mudah lah sekarang hidup nggak hidup yang penting banyak duit sekarang mah. Nggak usah keluar rumah, di rumah aja. Mau pesen kerudung, pijit. Nah itu ada aplikasinya kan khusus kerudung. Mau makanan tongseng, pijit. Salah pijit. Mau makanan kampung, saya senang makan. Udah cari makanan kampung, ada di Pondok Bambu, ada di Cipinang. Awuk, saya awuk tuh di Cipinang tuh. Kalau di sini mah dugel apa? Namanya di Jakarta. Dongka. Ada pijit. Saya pingin goreng singkong, pijit. Wah, pijit sekarang mah. Jadi dongkek. Ini zaman sekarang semakin mudah, iya. Ya. Semakin mudah, semakin cepat, semua terfasilitasi, cukup di tangan kita saja. Duitnya nggak ada. Ya. Kalau duitnya ada. Tinggal pencet. Haji aja, haji umroh sekarang buka aplikasi Nusuk bisa daftar sendiri. Mungkin ke depan nggak perlu pakai KBH lagi atau travel lagi. Kenapa orang sudah bisa daftar sendiri sekarang? Kemarin sudah booming haji blackbacker. Jadi haji nggak perlu pakai travel KBH. Sekarang daftar bisa berangkat. Tapi ternyata masih ada problem. Ya. Nah, di samping kemudahan-kemudahan itu juga perlu kita waspadai. Kenapa? Karena orang memanfaatkan daripada teknologi. Contohnya Pak Amin tiba-tiba mengundang mau menikahkan siapa gitu. Terus kata Bu Ani, ini nggak bisa dibuka Ibu Nina ya. Kok nggak bisa dibuka? Saya juga tuntung saya udah dapat pengalaman di grupnya Haji Alia itu. Haji Alia udah 5 Pak Haji kena. Dengan ini saya mengundang Jenderal Sudarmoko. Wah, tapi saya belum. Ternyata dihack orang. Nah, itu sudah musim sekarang nih. Tiba-tiba juga banyak sekali misterius yang WA gitu ya. Penawaran uang lah. Ya. Sekarang kalau di aplikasi itulah penawaran uang dengan cukup mijit nomor cek 10 juta langsung. Padahal itu rentenir zaman sekarang gitu ya. Rentenir zaman sekarang. Jadi di balik kemudahan juga waspadai bahayanya. Karena kita memang tidak bisa. Saya kalau nggak bawa HP mungkin juga tidak bisa hidup ya. Nggak bisa nyari jamaah umroh, nggak bisa informasi haji. Karena saya 40% sekarang dapat jamaah tuh di sini. Mungkin mau 50 atau 60.
Kita insya Allah 18 November sudah 30 jamaah insya Allah berangkat. Itu hampir 70% di sini. Yang Februari 2024 juga sudah keluar iklannya, itu sudah ada 10 orang di sini juga. Jadi kalau ada ibu bapak tetangga yang mau umroh di Februari 2024 17 Februari harga 28,5. Sudah ada 10 dapatnya di sini juga. Jadi makanya pagi chat, sore chat, malam chat, mau tidur chat. Nyari orang supaya dapat duit. Ini zaman sekarang. Sekarang Bapak Ibu kalau ke Saudi, buka aja nusuk mau ke Raudhah. Kan nggak perlu dengan rombongan, tapi kalau rombongan izin dulu surat tasri turun, surat izin. Jadi nggak kayak dulu Pak Haji tiap waktu bisa ke Raudhah. Enggak sekarang. Dalam 3 hari cuma sekali. Tapi yang bisa memanfaatkan aplikasi di nusuk HP bisa tiap hari. Asal di nusuknya diterima. Jadi buka HP, masukin nomor paspor, kemudian nomor visa, hijau berarti boleh. Itu sekarang. Di Mekah dulu kita kalau ke Ka'bah itu tiap hari baju bebas. Sekarang harus pakai ihram. Gak pakai ihram gak boleh. Oh ya. Iya. Saya mana jelas. Kalau hari-hari biasa mau dekat Ka'bah terus pakai ihram. Kalau enggak boleh masuk karena pintunya khusus sekarang. Dulu saya kan bebas. Oh. Ya sekarang itu kondisinya seperti ini. Nah, itu bisa dengan semua ada di aplikasi. Jadi hidup memang sudah di sini, oleh karena itu ya kita ikutin juga teknologi tapi dengan memanfaatkan sisi baiknya, buang yang buruknya. Nah, di samping itu pula silaturahim kita kali ini selalu menghadiahkan bagi orang-orang yang sudah tiada. Karena kebaikan kita yang hidup masih bersinambung dengan guru atau orang tua atau anak keluarga yang sudah tiada. Ya, bahkan ulamanya Wahabi yang dikenal di kita Salafi itu berpendapat kirim Fatihah, baca Quran, pahalanya dihadiahkan ke almarhum sampai justru kata gurunya Muqayyim al-Zaujiyah berpendapat pahala baca Quran itu sampai kepada ahli kubur. Di kalangan Syafi'iyah yang banyak dianut di Indonesia, jadi masih bisa berkesinambungan antara kita yang hidup dengan orang yang sudah tiada. Dengan apa? Dengan amal soleh, ya, dengan doa, ya. Termasuk kita mengirim doa untuk almarhum almarhumah yang tercatat di